Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk lagi di materi daftar distribusi frekuensi. Pemahaman akan distribusi frekuensi sangat diperlukan karena data apapun yang diperoleh dari lapangan belumlah memiliki makna dan arti sama sekali. Untuk itu, angka atau data yang telah dikumpulkan itu perlu dideskripsikan secara teratur, ringkas, mudah dipahami, dan dimengerti, sehingga dapat memberikan informasi mengenai karakter atau ciri atau sifat yang terkandung dalam sekumpulan data tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat contoh yang ada di slide. Di sini diberikan 40 data, tetapi kita akan sulit mendapatkan informasi jikalau data tersebut belum dibentuk dalam daftar distribusi frekuensi. Nah, pertanyaan yang sulit dijawab itu pertama, berapa banyak siswa yang mendapat nilai di bawah 40? Nah, itu bisa didapatkan tetapi akan sedikit memakan waktu. Nah, selanjutnya berapa banyak siswa yang mendapat nilai tertinggi dan berapa banyak siswa yang mendapat nilai antara 50 sampai 65? Dan bukan hanya pertanyaan yang ada di slide ini yang akan muncul, akan banyak pertanyaan lain seperti rata-rata, modus, kemudian median. Nah, itu kalau tidak dibuat dalam daftar distribusi frekuensi sangat sulit untuk mendapatkannya. Selanjutnya, pengertian dari distribusi frekuensi. Frekuensi adalah kekerapan atau keseringan suatu data berulang atau berada dalam deretan angka tersebut. Sedangkan distribusi adalah penyaluran, pembagian, atau pancaran data dalam suatu keadaan. Oleh karena itu, distribusi frekuensi adalah penyajian data yang di dalamnya melukiskan atau menggambarkan pancaran sekumpulan data. Nah, biasanya dalam bentuk tabel. Teman-teman bisa lihat contoh data tunggal dan data kelompok yang ada di slide. Nah, yang dimaksud dengan distribusi frekuensi adalah kedua data ini. Nah, di sini ada terlihat jelas nilai dan frekuensi. Berikut contoh untuk daftar distribusi frekuensi. Nah, ada beberapa istilah dan pengertian yang sering dipakai berkaitan dengan distribusi frekuensi. Nah, yang pertama itu tentang kelas interval. Nah, apa sih kelas interval itu? Teman-teman bisa lihat data yang ada di nilai itu 51 sampai 54. Kelas yang pertama 55 sampai 58 dan seterusnya. Nah, itu yang dimaksud dengan kelas interval, yaitu 51 sampai 54 dan seterusnya. Kemudian frekuensi itu bilangan-bilangan yang menyatakan berapa buah data terdapat dalam tiap kelas interval. Nah, ada berapa banyak sih data yang muncul di kelas interval 51 sampai 54? Nah, itu kita cari dulu sehingga kita dapatkan nilainya 4. Berarti angka 51 sampai 54 itu muncul sebanyak 4 kali. Bisa dimengerti ya? Begitupun dengan kelas-kelas interval lainnya. Angka 9 itu berarti banyaknya muncul angka 55 sampai 58 itu adalah sebanyak 9 kali. Istilah selanjutnya yaitu ujung bawah kelas interval. Nah, ujung bawah kelas interval adalah bilangan yang terdapat di sebelah kiri kelas-kelas interval. Nah, sesuai data di atas itu ujung bawahnya adalah 51, 55, 59 sampai 71. Itu yang dinamakan ujung bawah.
Sedangkan ujung atas interval adalah bilangan yang terdapat di sebelah kanan kelas-kelas interval. Jadi itu contohnya 54, 58 sampai 74. Nah, itu yang dimaksud dengan ujung atas interval. Kemudian panjang kelas interval. Panjang kelas interval itu selisih positif antara ujung-ujung bawah dengan ujung-ujung atas yang berurutan. Nah, jadi panjang kelas itu dari 51 sampai 54. Itu ada berapa banyaknya? Yaitu 51, 52, 53, 54. Berarti ada 4 panjang kelasnya. Nah, pasti akan muncul pertanyaan, bagaimana sih mendapatkan interval dari 51 sampai 54? Nah, nanti akan kita pelajari di slide selanjutnya. Tanda kelas atau titik tengah kelas interval merupakan bilangan yang menunjukkan setengah dari jumlah ujung bawah dan ujung atas. Jadi rumusnya itu adalah 1/2 dikali dengan ujung bawah ditambah dengan ujung atas. Jadi 1/2 itu didapat dari mana? Itu adalah rumus ya. Jadi jangan ditanyakan lagi ketika mengerjakan daftar distribusi frekuensi. Ibu, 1/2 itu dari mana? Ya, 1/2 itu adalah rumus dari tanda kelas atau titik tengah. Jadi rumus umumnya itu 1/2 dikali dengan ujung bawah ditambah dengan ujung atas. Nah, di sini contohnya menggunakan kelas interval pertama. Nah, kelas interval pertama itu adalah 51 sampai 54. Jadi kita masukkan aja ujung atas dengan ujung bawahnya. Jadi 1/2 dikali dengan 51 itu ujung bawah, kemudian ditambah dengan 54 itu ujung atas. Jadi terlebih dahulu kita kerjakan 51 ditambah 54. Nah, hasilnya itu kemudian dibagi 2 ya. Istilah terakhir adalah batas bawah dan batas atas kelas interval. Nah, batas bawah kelas interval adalah bilangan yang didapat dari ujung bawah dikurangi 0,5 kalau bilangan tersebut bulat. Jadi teman-teman harus ingat bahwa dikurangi 0,5 ketika bilangan atau data yang didapat itu adalah bilangan bulat. Nah, tetapi ketika datanya itu desimal, maka dikurangi lagi dengan 0,05. Berarti teman-teman bisa lihat bahwasanya angka nolnya bertambah ketika datanya itu juga merupakan bentuk desimal. Jadi misal datanya itu 0,5 atau 5,3, ada satu angka di belakang koma, maka batas bawahnya itu bertambah 0 juga menjadi 0,05. Misalkan datanya lagi itu adalah 5,33 sekian. Nah, itu juga akan bertambah lagi nolnya di batas bawah menjadi 0,005. Begitupun untuk batas atas kelas interval. Nah, kalau batas bawah itu dikurangi 0,5, tetapi kalau batas atas itu ditambahkan dengan 0,5. Jadi harus dipahami dan dimengerti ya. Nah, sekarang kita akan membuat daftar distribusi frekuensi. Nah, bagaimana cara-caranya? Nah, pertama itu susun data dari yang kecil hingga terbesar. Nah, teman-teman bisa susun datanya terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, setelah disusun datanya, kemudian tentukan range-nya atau rentangnya, atau biasa disimbol dengan huruf R. Nah, range itu adalah selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Nah, nanti teman-teman bisa urutkan dulu ini 80 data mahasiswa. Nah, susun dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, ini akan didapatkan nanti nilai terbesarnya adalah 91, sedangkan yang terkecil adalah 31.
Nah, itu kita kurangi 91 kurang 31. Hasilnya adalah 60. Jadi R-nya atau ranknya itu adalah 60. Nah, selanjutnya itu tentukan banyak kelasnya. Nah, banyak kelas itu rumusnya menggunakan rumus Sturges, yaitu K sama dengan 1 tambah 3,3 logaritma N. Jadi mulai sekarang kita harus menggunakan kalkulator untuk menghitung datanya. Jadi dua pertemuan sebelumnya itu masih pemanasan. Sekarang kita mulai ya untuk menghitung. Nah, di sini N itu adalah banyaknya data. Nah, N itu berapa di sini? N itu adalah 80 karena banyaknya data adalah 80. Nah, kemudian apa saja lagi yang kita butuhkan? Nah, yang kita butuhkan adalah log N. Nah, masukkan N itu adalah 80, berarti logaritma N. Logaritma 80. Nah, berapa logaritma 80? Yaitu 1,9031. Itu dari mana? Bisa teman-teman cari menggunakan kalkulator ya. Akan didapat nilainya. Setelah didapatkan nilai logaritma N-nya atau logaritma 80, kita masukkan ke dalam rumus Sturges. Nah, K sama dengan 1 tambah 3,3 dikali logaritma N. Logaritma N itu atau logaritma 80 adalah 1,9031. Nah, teman-teman itu harus perhatikan bahwa yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah kali. Nah, setelah operasi kali, kemudian kita jumlahkan. Nah, berarti yang dikerjakan terlebih dahulu adalah 3,3 dikali dengan 1,9031. Nah, selanjutnya hasil dari perkalian itu kita jumlahkan dengan 1. Dan didapatlah nilai K sama dengan 7,2802. Nah, dengan demikian nilai K itu sama dengan 7 atau bisa kita bulatkan menjadi 8. Jadi teman-teman bisa pilih mau berapa, 7 atau 8, semuanya benar. Setelah kita tentukan banyaknya kelas, selanjutnya tentukan panjangnya kelas interval. Nah, panjang kelas interval itu kita bisa simbolkan dengan simbol P. P sama dengan R per K. R itu rentang, sedangkan K itu adalah banyaknya kelas. Jadi kita masukkan saja nilai R dan K-nya. R-nya tadi, ranknya tadi adalah 60, sedangkan kita di sini kita gunakan banyaknya kelas adalah 7 ya. Kita sepakati dulu 7. Nah, berarti 60 dibagi 7 sama dengan 8,57. Nah, jadi teman-teman seperti yang saya katakan tadi bisa memilih untuk banyaknya kelas 7 atau 8. Nah, di sini kita gunakan nilai K-nya sama dengan 7 sehingga hasilnya itu 8,57. Nah, ini hasil dari panjang kelas itu bisa 8 atau 9. Jadi bisa memilih 8 atau 9, sama aja. Nah, selanjutnya yang terakhir, pilih ujung bawah kelas interval pertama. Nah, dapat diambil dari data terkecil. Nah, ujung kelas yang pertama itu bisa kita ambil adalah 31. Setelah semua data yang diperlukan selesai, kita buatlah ke dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, pertama itu adalah kelas interval, kemudian kita gunakan terus untuk mendapatkan frekuensi. Nah, tadi kelas interval itu kita dapatkan panjang kelasnya itu 8 atau 9. Nah, di sini saya menggunakan 9 sebagai panjang kelasnya. Jadi panjang kelasnya itu kita mulai dari angka terkecil yaitu 31. Nah, kita hitunglah sebanyak 9. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Nah, itu ada berapa banyak? Ya, itu ada 9 angka. Berarti ada 9 panjang kelasnya. Nah, setelah itu untuk kelas interval kedua kita hitung lagi sebanyak 9 panjangnya.
Jadi 40 sampai 48 itu juga 9. Jadi sampai banyak kelasnya 7 itu kita buat panjangnya 9. Bisa dimengerti ya? Jadi 31 sampai 39 itu panjang kelasnya adalah 9. Begitupun 40 sampai 48, 49 sampai 57. Jadi harus konsisten panjang kelasnya ya, harus 9 semua. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita tentukan frekuensinya. Berapa banyak sih angka dari 31 sampai 39 itu muncul? Nah, caranya kita lihat data yang sudah diurutkan. Nah, di slide ini datanya saya belum urutkan ya. Teman-teman bisa urutkan dulu datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, kembali lagi ke slide sebelumnya ya, yang ada data 32, 33, yang ada 80 data tadi. Nah, di sini teman-teman bisa cari frekuensi dari kelas interval yang ada di slide ini. Jadi di slide sebelumnya sudah saya berikan warna untuk beberapa data. Nah, misalnya untuk yang 31 sampai 39 itu diberikan bold warna ungu. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa banyaknya datanya atau frekuensinya adalah 7. Begitupun dengan frekuensi lainnya. Jadi bisa dikerjakan dulu atau dipahami terlebih dahulu. Sekian dulu materi kita hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi di grup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.